Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Sekarang kita balik lagi ke Satria Garuda Bima X. Di episode sebelumnya, muncul seorang pria bernama Niko yang wajahnya mirip banget sama Reza Bramasakti, tapi dia bukan Reza. Setelah itu juga ada masalah dengan Super Cranion dan segala macamnya. Tapi bisa dibilang itu episode filler lah ya. Yang bikin aku penasaran sekarang, yang pengen banget aku lihat sekarang adalah masalah dengan topeng besi. Karena aku penasaran banget kenapa topeng besi seakan-akan dihubungkan dengan Power Stone kuning. Terus juga aku penasaran dengan nasibnya Reza Bramasakti di dunia paralel. Itu kayak gimana? Semoga aja episode kali ini menceritakan salah satu dari dua hal itu ya. Topeng besi kah? Asik. Apa hubungan dunia satria itu denganku? Ada apa sih sebenarnya? Aku penasaran banget. Anda agak aneh ketika bertarung dengan satria. Itu dia. Oh iya, make sense sih. Topeng besi selalu ngerasa sesuatu waktu bertarung sama mayoritas Torga sih, iya gak sih? Tinggal sedikit lagi. Kenapa Rexor punya data badannya si topeng besi? Apa jangan-jangan... Aku tidak bisa mengakses dunia satria. Oh iya, limbonya soalnya ditutup ya. Topeng besi! Kenapa topeng besi malah nyerangnya Bima bukannya Torga? Kaitannya kan dia nggak tahu. Oke. What? Biar aku yang menjadi lawan topeng besi. Hah? Kenapa kau melindungiku? Kau yakin tidak mau cepat pergi? Sekarang satria Torga sedang kewalahan melawan Dedimosa. Bentar. No. Ini nggak make sense sama sekali, nggak masuk akal sama sekali. Tubuh yang kau gunakan sekarang, akulah yang memberikannya. Oh bener ternyata. Setelah kau dibunuh oleh Draconer, aku mengambil mayatmu diam-diam. Jadi dia yang menyelamatkan, menghidupkan topeng besi kembali. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, seorang tawanan yang hampir mati dibawa ke tempatku. Dan memberikannya tubuh baru. What? Yang menjadikannya topeng besi. Berarti benar topeng besi manusia ya? Kau tahu masa laluku? Ya. Aku tidak tahu masa lalumu, selain sebagai tawanan. Nggak mungkin sih. Aku pernah mendengar kau mengigau. Kau mengatakan, Satria Torga. Kuncinya adalah orang itu? Oh god, aku merinding. Ini bakalan kayak gimana? Aku penasaran banget. Ini ada apa antara topeng besi dan... Tapi aku kaget sih topeng besi bisa Rexor ya. Topeng besi! Aku suka banget musiknya. Ayo, pakai kacamata dulu. Siapa yang bakalan menang ya? Tapi kayaknya sih Torga bisa menang dari topeng besi sih kalau 1 lawan 1. Manusia, tapi dari pakaiannya kayak zaman kuno banget ya. Ultimate Thunder! Oh my god. Aku nggak pengen topeng besi kalah di sini dulu sih. Tapi aku nggak suka sih mereka main keroyokan kayak gini. Karax, kenapa? Tuanku, Satria Bima sedang menuju ke sini. Oke, 2 lawan 2, let's go. Zakros. Si Zakros tuh bener-bener super villain yang... Yang mulia topeng besi. Mari segera pergi ke tempat yang tidak ada pengganggunya. Telat. Halo, ini sekitar 2 bulan setelah aku bikin video reaction yang tadi. Bukan apa-apa kok, bukan karena aku nggak suka Bima atau apa. Cuman aku memang belum ngerasa bisa buat tampil di depan kamera. Untuk beberapa bulan yang lalu moodku masih berantakan. Daripada nanti aku nonton bikin reaction akunya bad mood terus, nggak bisa nikmatin. Mending aku tunda, ya nggak sih? Dan barusan aku rewatch
Seru banget, sesuai dugaanku dari sekian lama dulu waktu aku nonton opening. Aku udah memprediksikan kalau si Topeng Besi ini kayaknya ada sesuatu. Lagu openingnya itu, liriknya itu kayak menceritakan tentang si Topeng Besi kan. Aku waktu itu curiga kalau dia itu dulunya bukan Topeng Besi, dia itu manusia biasa gitu kan kalau dari lirik-liriknya. Dan ternyata tadi di episode tadi bener-bener diungkap kalau Topeng Besi memang dulunya manusia biasa. Meskipun bukan manusia di zaman kita sekarang, dari pakaiannya itu kayak manusia dari zaman yang kuno banget. Entah siapa dia, tapi dia punya kaitan dengan Torga. Bukan dengan Dimas, tapi dengan Satria Torga. Atau bisa juga mungkin dia berhubungan dengan Power Stone kuning. Atau bisa juga dia berhubungan dengan Limbo dari Satria Harimau. Mungkin aja kayak gitu kan. Ada banyak sekali kemungkinan. Yang jelas sih aku seneng mereka akhirnya mulai mengeksplor cerita ini. Kita ngelihat kalau Topeng Besi mulai sadar. Tiap kali dia bertarung dengan para Satria, dia selalu mendapatkan kepingan dari masa lalunya. Awalnya dia mikir Bima, karena itu kan musuh bebuyutannya dari season pertama ya kan. Tapi akhirnya dikasih tahu sama Rexor kalau itu semua sebenarnya adalah Torga. Yang paling bikin kaget sih itu, Rexor mengungkap kalau Topeng Besi ini dulunya cuma manusia biasa. Akhirnya tubuhnya dirubah sama Rexor untuk menjadi Topeng Besi. Tapi karena setelah itu Topeng Besi dibunuh oleh Drakener, mayatnya diambil kembali sama Rexor dan dimodifikasi sampai jadi kayak sekarang. Jadi semuanya dari awal itu tangan Rexor ada di Topeng Besi. Yang bikin aku bingung gini, itu kan semuanya sejarah tentang Topeng Besi, ya kan? Tapi gimana kehidupan dia sebelum menjadi Topeng Besi? Kita cuma lihat kalau dia manusia biasa. Cuman kita nggak tahu kalau ada apa di balik itu semua. Kenapa dia berhubungan dengan Satria Harimau Torga atau mungkin Power Stone kuning. Di akhir episode tadi Topeng Besi berhasil mengalahkan Torga dan ngebawa Torga entah kemana. Walaupun kau menolong Satria Torga sekarang, kau tak akan bisa mengalahkan Topeng Besi. 2 tombol tengah pada dada kiri jubah besinya. Incarlah itu. Kenapa kau bisa memberitahuku hal ini? Ya bye, alasannya aneh. Topeng Besi adalah pengkhianat voodoo. No, Kalau kalian membereskannya, ada sesuatu di sini. Beneran dari orang masa lalu banget deh. Torga lawan Bima. Bentar, penglihatan ini dia ngelihat pertarungannya Torga sama Bima atau gimana? Ada monster. Piye to iki? Aku bingung. Aku yakin Topeng Besi di sini kalah karena dia memang nggak ada tujuan sama sekali buat ngalahin Torga. Dia cuma pengen lihat masa lalunya doang. Kamu baik-baik saja, Torga. Bima datang lagi. Rexor bilang kelemahannya ada di 2 tombol tengah pada dada kiri jubah besinya. Ada suara Power Stone yang berdetak di sini. Apa di sini Power Stone-nya dia? Tapi kalau dihancurkan kan berarti kekuatannya hilang dong. Rexor maunya apaan sih? Ada Power Stone-nya itu berdetak. Ya, habisi dia. Lightning Strike. Gimana? Ada apa? iya, aku ingat Jadi merah dong. adalah Atau wujud aslinya itu yang merah-merah kayak gitu? Wait, no. No. aku adalah Torga. Ini aku udah ada on the back of my mind lah. Aku udah sempet mikir ini pasti ada hubungan sama Torga. Oh my god, ada. No fuck. No way. Bruh. No way. Oh my god, desainnya. Gila, desainnya bagus banget. So, Topeng Besi adalah Torga. Torga apa ini? Torga. Tapi Power Stone sintetis sih ya kan. Tapi dia memang ngaku kalau dia di masa lalu itu Torga. Apakah dia kesatria Torga yang ada di masa lalu sebelum Dimas? Kok bisa? Iya. Aku tidak pernah dengar ada 2 Torga. How? Dulu sekali aku adalah Satria Harimau. Iya bener Bertarung bisa. melawan monster yang mengganggu manusia. Oke. Aku dianggap orang sebagai pahlawan, bahkan dipuja sebagai dewa. Oh, jangan bilang dia
Lalu aku sadar, diriku yang memiliki kekuatan superlah yang layak memimpin dunia. Oke. Saat itu muncullah satria baru, Bima Legend. Berarti ini juga leluhurnya Torga dong ya? Ini Torga Legend lah istilahnya, ya nggak sih? Aku dikurung dalam dimensi ruang dan waktu. Ketika aku sadar, beberapa tahun kemudian, Itu Christian loh. aku telah berada di dunia yang asing, dunia paralel. Oh, makanya dia dibawa sama Rexor. Jadi dia nyasar ke dunia paralel, ditangkap sama Rexor. Lalu diubah jadi topeng besi. Oh my god. Kalau kau sudah mengingat semuanya kembali, berarti kau akan menjadi teman kami? Aku suka banget sama Dimas. Aku bukan lagi satria, aku adalah pemburu satria. Evil Torga. Pemburu satria Evil Torga. I don't think kalian bisa ngelawan. Apalagi cuma berdua. Bahkan kalau Azazel gabung pun aku nggak yakin. Kuat banget, men. Hurricane Blaster! Oh my god. Gila. Sumpah. Kuat banget. Apa? What? Di mana ini? Kekuatan kita tidak mempan sama sekali. Rasakanlah kekuatan anti satriaku. Oh mampus. Terus gimana dilawannya? Kekuatan kebenciannya telah akumulasi dan melahirkan senjata anti satria terkuat. Oh, jadi rencana besarnya Black Lord itu nyiptain kemampuan anti satria. Terus gimana cara ngalahinnya? Harus bisa keluar dari situ, seenggaknya kan? Atlas! No. Atlasnya direbut dong. Seenggaknya mereka balik lagi. Mungkin ada jangka waktunya untuk masukin mereka ke dunia anti satria itu ya. Mungkin nggak bisa selamanya, ada jangka waktunya. Kita bisa mati! Ya. Azazel. Gimana? Evil Torga di sini keren banget, gila. Bahkan waktu mereka bertarung pun aku masih agak-agak, aku pengen aku nggak tahu mau dukung siapa, karena jujur dalam hati kecilku aku pengen ngelihat Evil Torga menang. Makanya waktu si Torga sama Bima kalah, aku juga agak-agak nggak sekaget dan nggak sesedih itu, malah aku agak sedikit rasa seneng di situ. Gila, Evil Torga desainnya keren banget, kekuatannya juga keren banget, men. Anti satria, yang artinya semua yang berhubungan sama kekuatan satria, yang dari Power Stone, entah itu senjata atau kayak Helios atau kayak Atlas, nggak ada gunanya, nggak ada efeknya ke dia. Bahkan Atlas pun bisa dijadikan senjata sama si Evil Torga. Tapi make sense, karena Evil Torga ini dulunya juga Torga kan. Dia setingkat sama Bima Legend. Dia ada di satu masa yang sama dengan Bima Legend. Yang artinya status dia ya Torga Legend bisa aja. Cuman dia nggak kayak Bima Legend yang baik ya. Dia berubah jadi kayak dia mabuk kekuasaan sebenarnya. Karena dia punya kekuatan yang sangat hebat, dia dianggap dewa, dia dipuja-puja, akhirnya dia ngerasa dia pantas untuk menguasai semuanya. Jujur, jadi jahat karena mabuk kekuasaan, itu alasan villain yang sangat klasik, udah dipakai sama banyak film, tapi itu tetap relatable banget karena masih kejadian sampai sekarang. Bahkan di dunia kita sendiri pun orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang merasa dirinya itu powerful, meskipun tadinya dia baik, akhirnya bisa berubah jadi jahat dan semena-mena sama orang. Itu relatable banget dan masih kejadian sampai sekarang. Masa lalunya Topeng Besi aku nggak nyangka sama sekali. Jujur, gimana, aku tuh gini loh, aku awalnya mikir mungkin dia seseorang yang berhubungan dengan kesatria Torga di masa lalu. Awalnya aku mikir gitu. Atau mungkin ya awalnya dia cuma kesatria Torga di masa lalu. Cuman aku nggak sampai mikir kalau dia itu benar-benar mabuk kekuasaan, akhirnya jadi jahat, terus akhirnya jadi pemburu satria. Aku mikir kayak Dimas tadi, setelah dia sadar kalau dirinya itu Torga di masa lalu, dia bakalan balik ke sana. Cuman di sini aku masih agak keganggu. Kenapa Rexor berusaha sekeras mungkin buat bikin dia ingat sama masa lalunya? Bukannya kalau dia sadar satria dia bakalan jadi, ternyata dia pemburu satria, men. Gila, ini plot twistnya bagus banget sih. Dan kayak yang aku bilang tadi, kalau kita inget di lagu openingnya, lagu opening Satria Garuda Bima X, kalau kalian perhatikan lirik lagunya,
arahnya ke sini. Tapi yang artinya kalau memang lirik itu memang ditujukan untuk topeng besi alias Evil Torga, artinya masih ada kemungkinan suatu saat nanti Evil Torga bakalan jadi baik karena dia hanya salah jalan doang. Meskipun dia sekarang kayak gitu, tapi toh dulu dia sempat terpilih menjadi Ksatria Torga, ya kan? Yang artinya apa? Yang artinya ada kebaikan dalam dirinya. Aku masih mikir kemungkinan ada di situ. Karena di season pertama juga kita udah ngelihat kalau Azazel, ya meskipun Azazel dikendalikan pikirannya ya, tapi akhirnya Azazel jadi baik juga. Jadi aku agak sedikit berharap kalau hal itu juga akan terjadi sama Torga nantinya. Tapi partly karena desainnya keren banget, aku suka banget sama Evil Torga tadi, keren bagus banget. Ada banyak pertanyaan yang terjawab, tapi sekarang jadi menimbulkan satu pertanyaan besar, gimana caranya ngalahin dia? Karena aku yakin meskipun Azazel datang dan gabung sama Torga dan Bima, itu pun masih belum cukup buat ngalahin ini. Atau mungkin rahasianya ada di Rexor. Kalau dipikir-pikir lagi sih, Rexor bangkitin Evil Torga kayak gini agak terlalu beresiko nggak sih? Bukannya, ini bukan tipe yang bisa dia kendalikan loh. Iya kan? Aku kok mikirnya meskipun dia akhirnya jadi salah satu panglimanya Black Lord, Evil Torga bakalan ingin menguasai semuanya. Dia nggak bakalan mau tunduk sama Rexor. Posisinya Rexor malah berbahaya, ya nggak sih? Atau bahkan mungkin dia bakalan nyoba ngalahin Black Lord untuk menguasai semuanya. Bener-bener wildcard banget ya, ini nggak jelas banget arahnya nanti bakalan kemana. By the way, terima kasih buat yang udah nunggu lama buat video ini, dan aku minta maaf banget kalau kalian udah nunggu lama. Ada banyak banget yang DM ke aku, "Bang, kapan lanjutin lagi? Apa nggak bakalan lanjutin lagi? Ceritanya nggak bagus ya, Bang? Nanti bakalan bagus kok." Enggak, ceritanya bagus. Kalau kalian nonton video reactionku juga aku menikmati banget kan, seru banget. Cuman ngeditnya memang agak susah, agak lama banget. Sesi reactionnya itu terutama itu butuh waktu yang cukup lama dan energi yang cukup banyak. Dan beberapa waktu yang lalu ada banyak kejadian yang bikin energiku habis dan aku agak ngerasa nggak bisa buat aku bikin gitu loh. Jadi makanya ini memakan proses yang cukup lama. Jadi yang bikin aku lama nggak lanjut itu bukan karena aku nggak suka sama ceritanya. Aku bakalan lanjutin sampai akhir dan aku bakalan usahain secepatnya juga. Tapi ya terima kasih banyak buat kalian yang udah lama nunggu. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.